Tadi seperti Henry bilang campur-campur aja lah ya kita. Maksudnya, I will not use like, in English, but I'm just gonna like mix it together, Indo and English. So, good morning everyone, untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur dan juga di, waktu Indonesia bagian barat, dan buat teman-teman yang mungkin lagi ada di luar Indonesia, selamat petang dan menjelang malam juga. Kebetulan saya juga di sini udah mau jam 7 malam gitu. Nah sebenarnya, eee, topik yang tadi tentang scholarship itu sudah Henry apa namanya, tadi presentasi sebelumnya sudah sangat tercakup sama presentasinya Henry. Jadi di sini, saya cuma nambahin aja, gimana sih sebenarnya, berdasarkan pengalaman saya itu, mengejar beasiswa kemudian, mencari, pencarian sekolah di Kanada gitu. Nah, mungkin di sini judulnya saya, kasih, "Pursuing Your Dreams, Unlocking Your Potentials". Jadi, menurut saya di sini filosofinya adalah, walaupun kita itu sebenarnya ingin mengejar mimpi gitu, ya mimpinya itu mungkin kita punya, sangat ingin mengejar beasiswa dan juga sekolah, tapi kita juga jangan lupa kita juga punya banyak potensial dalam diri kita yang perlu digali untuk bisa mencapai itu. Jadi mengejar mimpi itu untuk sekolah dan juga beasiswa bukan hanya sekedar mengejar mimpi, tapi juga kita harus bisa yang namanya meng-unlock atau membuka dan menggali potensi-potensi yang ada di diri kita gitu. Nah, sebenarnya, sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan lagi, nama saya Randi. Tadi mungkin juga sudah diperkenalkan juga dengan Bang Helvi ya, di awal-awal presentasi. Saat ini saya sedang, eee, sorry, saat ini saya sedang mengambil S3 di The University of Alberta di Kanada. Kebetulan, saya dulu S2-nya juga di Kanada juga, di universitas yang sama, bidangnya sama, petroleum engineer, dan didanai oleh LPDP. Kebetulan setelah saya lulus S2, alhamdulillah dapat opportunity lagi, saya ditawarin oleh profesor di sini, kemudian saya ditawari oleh pemerintah Kanada untuk lanjut S3. Ya alhamdulillah saya, research saya itu tentang chemical enhanced oil recovery, dan kalau mungkin teman-teman pernah dengar tentang nanopartikel, saya juga sedang mengembangkan di sini, dan saya pikir Indonesia itu cukup potensial untuk bisa kita kembangkan nanopartikel ini untuk enhance oil recovery gitu. Kemudian dan kebetulan alhamdulillah saya juga ada di beasiswanya dapat dari kampus sendiri, kemudian research consortium, dan satu lagi dari pemerintah Kanada. Jadi mereka memberikan funding kepada saya untuk bisa melanjutkan S3 di Kanada gitu. Gitu sih. Ini sebenarnya hanya slide study in Canada at a glance, maksudnya itu adalah sekilas tentang studi di Kanada gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih sebenarnya saya milih Kanada, saya pribadi yang milih Kanada, sebenarnya yang pertama nih, Kanada itu kalau dari segi pemandangan tuh sangat-sangat menakjubkan gitu. Kalau misalkan ini sebenarnya saya tampilin foto ini karena emang waktu itu lagi jalan-jalan ke Alberta, ke daerah Banff. Di sini bener-bener, bagus banget gitu pemandangan. Yang kedua, ya mungkin saya juga, ini adalah waktu saya jalan-jalan waktu winter waktu itu, emang Kanada sama US itu kebetulan saya tinggal di provinsi yang emang suhunya ekstrim, bisa sampai 50 derajat Celcius. Kalau teman-teman bayangin kalau misalkan freezer kulkas saja cuman sekitar maksimum -11 atau mungkin -15 ya. Di Kanada itu daerah yang agak tingginya itu sebenarnya -50, bahkan waktu itu kita hampir -60 mengalahin Antartika gitu dinginnya. Dan yang paling ultimate goal saya adalah saya pengen belajar di sini, karena Indonesia masih banyak potensi dari segi heavy oil-nya atau minyak beratnya gitu. Nah, yang kedua nih kenapa sih milih Kanada sebenarnya, kalau mungkin teman-teman semua sempat nanti googling, Kanada itu sebenarnya terkenal dengan negara yang memproduksi minyak terbesar ketiga di dunia setelah Saudi Arabia dan Rusia gitu, secara oil production-nya ya. Kemudian, Kanada juga kenapa saya memilih di Kanada, karena Kanada punya well established atau research center yang emang sudah berdiri dengan baik, dan juga, research output yang sangat besar khususnya di bidang, saya menekankan di bidang heavy oil, thermal recoveries. Jadi thermal recoveries itu adalah metode pengangkatan minyak
berat dengan menggunakan energi panas gitu. Terutama kalau teman-teman saya yakin udah mendengar tentang steam injection di duri, dan juga mungkin ini kita belum ada namanya steam assisted gravity drainage, itu cuma ada di Kanada sebenarnya. Makanya kenapa saya pribadi tertarik untuk belajar lebih dalam menggali di negara ini gitu. Nah, kemudian tadi mungkin sama seperti Henry yang jelaskan juga, di Kanada pun itu field dan subsurface datanya itu, dimiliki oleh pemerintah Kanada. Jadi, siapapun yang mau mengakses data, well dan subsurface segala macam itu tuh bisa, diakses langsung gitu di sini. Itu tuh benar-benar publik datanya buat belajar, kemudian, saya juga punya, mahasiswa yang saya ajar juga, kebetulan saya mengajar, design project, mereka mengambil datanya dari data-data dari pemerintah Kanada juga untuk, apa namanya, project mereka gitu. Kemudian di Kanada itu untuk teman-teman yang mungkin nanti mau coba-coba part-time misalkan kayak gitu, untuk median salary-nya lumayan tinggi. Kemudian di sini juga, karena juga kebetulan saya juga PhD juga, saya juga dibiayai pemerintah Kanada dan pastinya saya wajib bayar pajak di sini, tapi pajaknya itu bakal dikembalikan setelah kita laporan gitu. Jadi ya ibaratnya kita bayar pajak tapi nanti akan ada di-refund oleh pemerintah gitu. Dan yang pasti kenapa saya milih sini juga, ini juga totally free healthcare untuk, students dan juga punya istri atau suami dan juga punya anak-anak, semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau mau berobat itu 100% free. Terus Kanada juga, apa ya, saya sangat suka dengan orang-orang, maksudnya orang-orang sini itu sangat friendly gitu. Yang pertama karena emang diverse ya, mereka sangat menghargai antar kultur di sini, dan emang di Kanada itu terkenal dengan multicultural country kalau bisa dibilang. Terus ya orang-orang Kanada menurut saya itu emang extremely friendly, jadi, alhamdulillah selama saya tinggal di sini tinggal di sini 3 tahun lebih, belum pernah ada masalah sama orang-orang sini gitu. Jadi itu sebenarnya yang, apa ya, yang membuat, eee, di sini tuh emang nyaman gitu untuk belajar dan juga ya berkeluarga. Oke, sebenarnya semuanya itu, apa ya, sudah di-cover tadi presentasi Henry sebelumnya, tapi mungkin di sini akan ada highlight sedikit tentang studi di Kanada ya, di sini. Yang pertama itu di Kanada itu hanya IELTS requirement aja, tidak ada GRE. Jadi teman-teman hanya mempersiapkan IELTS aja sebagai apa ya, melihat profisiensi teman-teman untuk, berbahasa Inggris hanya untuk memperjelas komunikasi dengan nanti calon pembimbingnya gitu. Kemudian Kanada juga lumayan banyak untuk pilihan universitasnya, kemudian untuk opportunity di TA atau teaching assistantship dan RA-nya juga itu lumayan besar, pastinya juga free healthcare tadi, sama yang terakhir adalah banyak banget opportunity scholarship di Kanada gitu. Jadi jangan takut untuk studi di sini sebenarnya. Ini juga sebenarnya cuma mau sharing-sharing aja, walaupun kita tuh, mahasiswa-mahasiswa di sini tuh, terutama yang teman-teman PhD, itu, kita emang belajar dan riset dan publikasi, tapi juga kita juga jangan lupa tentang, apa ya, work and life balance gitu. Ini sebenarnya pas waktu itu diambil saat winter, jadi, saya sangat suka jalan-jalan ke sini gitu, waktu itu, dan ini teman-teman baik saya di sini, satu research group, sama kayak Henry, saya juga selalu ngasih mereka batik dan mereka juga sangat senang gitu. Kebetulan waktu ini mereka foto batik karena waktu saya ngasih batik mereka sebelum saya waktu itu nikah sama istri saya, kemudian mereka kirim foto ini ke saya waktu pas, hari pernikahan saya waktu itu. Jadi, tersentuh banget lah waktu itu, terharu aja, mereka seperhatian itu. Ini sama teman-teman Indonesia kebetulan di sini juga lumayan teman-teman Indonesianya, jadi kalau di sini kita juga nggak mau kalah sama orang Kanada, kita harus bisa main ice skating. Karena di sini adalah hiburan pada saat winter, jadi kita nggak akan mau sia-siakan dan kita pasti akan belajar, ice skating gitu di sini. Dan ini juga contohnya saya hangout sama teman-teman baik saya di sini, biasanya kebiasaan orang Kanada adalah, ngopi, jadi pastinya kita kalau hangout pasti kita ngopi gitu. Mmm, ini sebenarnya hampir sama tadi ya, generic Canadian University application, bener kata Henry tadi, semua proses itu tidak ada yang linear, semuanya itu simultan, satu sama lain saling berhubungan dan itu berimplikasi tentunya ya. Kalau misalnya, tadi Henry udah jelaskan tentang IELTS kan,
karena sebagai informasi di Kanada itu lebih cenderung menerima IELTS, tapi sebenarnya TOEFL juga ya, cuman memang karena Kanada itu jajahan Inggris, jadi IELTS itu emang lebih diprioritaskan untuk tes bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ini kita persiapkan IELTS, kemudian beasiswa dan juga university juga gitu. Jadi semuanya saling simultan. Maksudnya di sini adalah ya pada saat kita mempersiapkan IELTS, kita juga harus mencari-cari tentang opportunity beasiswa atau juga opportunity di universitas juga di Kanada gitu. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, silakan kalau misalkan nanti teman-teman itu tertarik untuk beasiswa di Kanada, mungkin bisa googling nanti namanya Vanier Canada Graduate Scholarship. Ini bisa coba teman-teman. Ini sebenarnya beasiswa paling prestis di Kanada. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa coba akses aja di sini beasiswa dari pemerintah Kanada gitu. Dan LPDP pastinya juga akan bisa list universitas di Kanada juga lumayan banyak. Dan terakhir di sini juga once teman-teman masuk ke university itu bakalan banyak banget kesempatannya untuk insya Allah untuk dapatin beasiswa dari kampus-kampus di Kanada gitu. Nah, ini sebenarnya saya hanya pengen menyampaikan ini sebenarnya. Kenapa sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan betul di awal-awal kita tuh pengen kejar beasiswa dan juga kejar sekolah lagi gitu. Kenapa sih sebenarnya kita mau mengejar atau mau meneruskan ke higher education gitu. Nah, sebenarnya itu pertanyaannya yang harus kita, kalau menurut saya itu harus kita tanya ke diri kita dan berkaca ke diri kita, sebenarnya kenapa sih kita tuh pengen mengejar higher education gitu, mengejar S2, S3 gitu, kenapa? Yang pertama sih sebenarnya yang ada di pikiran saya, apakah karena degree, hanya gelarnya aja, atau teman-teman mau mengejar karir, atau teman-teman itu hanya euforia ngeliat teman-teman itu sekolah lagi gitu. Jadi cuma euforia semata. Atau mungkin itu teman-teman juga, oh saya mau ngubah mindset saya gitu, pola pikir saya. Jadi pola pikir saya dari S1, kemudian saya akan gali terus pola pikir saya ke S2 dan S3. Karena semua jenjang pendidikan itu memang ultimate goal-nya adalah mengasah pola pikir. Sebenarnya apapun itu jurusannya, pastinya pola pikir teman-teman itu bakal nanti berubah gitu setelah mengambil S1, S2, dan S3 kayak gitu. Kalau saya pribadi, jujur aja saya itu memang pengen menggali pola pikir saya lebih dalam lagi gitu. Dan emang saya juga mungkin passion saya di situ dan alhamdulillah di sinilah saya berlabuh gitu sampai S3 di sini dan mudah-mudahan dalam 2 sampai 3 tahun ke depan saya bisa menyelesaikan dan balik ke Indonesia gitu. Jadi menurut saya ini adalah hal-hal yang paling penting harus kita tanya ke diri kita gitu untuk lebih dalam lagi menggali potensi diri kita, kenapa kita mau mengejar S2 dan S3 dan juga beasiswa dan juga universitas, seperti itu sih. Poin ini sebenarnya 2 slide terakhir insya Allah, ini poin yang paling penting adalah kita tuh harus prepared gitu, always be prepared, maksudnya adalah sekalinya kita terjun ke sini, kita tuh benar willingness kita atau niatan kita harus benar-benar kuat gitu dalam menjalani semua ini. Pastinya antara saya, Henry, dan juga mungkin Haria itu tuh nggak mungkin kita juga nggak semulus yang kita bayangkan. Dulu mungkin kita bayangkan, ini pasti mulus nih, tapi ternyata nggak banyak banget curriculum yang harus dilewatin. Mungkin seperti Andy, saya juga apply ke beberapa sekolah, di US juga pernah kemudian saya apply ke Kanada, dan akhirnya saya berlabuh di Kanada gitu. Yang paling penting yang harus kita perhatikan itu adalah tentang yang application, personal statement, background kita tuh mau nge-apply university dan scholarship itu apa. Sebenarnya dua-dua ini tuh saling berhubungan, cuman yang bedanya adalah ada satu poin yang mungkin sedikit membedakan antara dua ini ya. Yang pertama, kalau scholarship itu kita juga harus align sama sponsor. Jadi kalau misalkan kayak di Kanada itu, sponsornya itu pengennya renewable energy atau tentang hidrogeologi misalkan. Nah itu juga research-nya harus align, kalau enggak kita nggak akan bisa diterima gitu. Kemudian kalau dari segi university-nya juga ini harus align sama departemen atau yang profesor pembimbing gitu. Kalau misalkan kita nggak sinergi atau nggak sinkron dengan para calon profesor itu, nah kita juga akan sulit untuk untuk bisa diterima juga karena emang mereka
jujur aja ya, mereka tuh sebenarnya mempunyai peran atau andil paling penting di penerimaan mahasiswa sebenarnya. Mereka pengen tahu seberapa jauh sih alignment atau kesinkronan antara research interest mereka dengan research interest kita gitu. Dan yang terakhir nih poin yang paling penting future plan kita mau kemana. Di Kanada itu berdasarkan pengalaman saya waktu saya interview itu ditanya future plan kamu mau ngapain gitu setelah S2 atau S3 di sini dan kalau misalkan saya funding kamu, kasih funding ke sini, kasih funding buat kamu, itu tuh kamu mau ngapain setelah itu gitu. Nah itu bener-bener kita harus pikirin banget gitu. Kalau misalkan kita tujuannya nggak jelas, udah pasti kita nggak akan bisa didapat university atau scholarship kan. Cuman kalau misalkan tujuan kita, background kita, personal statement kita jelas, itu insya Allah udah ada di tangan lah gitu dua-duanya, university dan scholarship. Begitu pula LPDP, pasti LPDP juga nggak akan mau terima kalau misalkan kita akan stay di sana gitu, nggak akan balik, ya itu nggak akan lolos yang kayak gitu. Jadi bener-bener ketahuilah potensi diri kita gitu sih. Ini mungkin yang terakhir slide-nya, ini mengenai key message yang pengen banget saya sampaikan ke teman-teman semua, khususnya yang mau mengejar beasiswa S1, beasiswa S2 dan S3, itu, ketahui benar-benar potensi diri kita, karena itu benar-benar kunci buat mengantarkan kita itu menggapai, beasiswa dan juga menggapai universitas pilihan kita gitu. Kemudian tadi saya meng-highlight yang Andri sampaikan yaitu be proactive. Artinya kita tuh, saya nggak perlu lagi sampaikan harus situs mana tadi udah dicakup Andri, tapi yang pasti kita tuh harus benar-benar proaktif, jangan malas-malesan mencari, benar-benar 100% taruh energi kita buat itu gitu. Kita bikin sistem kita gimana caranya kita menggali informasi sebanyak mungkin tentang beasiswa, tentang universitas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini pengalaman saya juga, karena waktu itu saya juga berusaha untuk sesistematis mungkin dan well managed, organized mungkin dalam mencari list dalam proses pencarian beasiswa saya ini ya tadi mungkin Andrew juga salah satu contohnya bikin list ya di Excel. Kalau saya ada kayak semacam catatan sendiri di OneNote dan juga ya di Excel juga tentang universitas saya yang saya apply, beasiswa dan lain sebagainya. Itu tuh sangat membantu timeline teman-teman dan time management teman-teman. Jadi benar-benar itu ya kalau menurut saya pengalaman saya harus sistematis dalam dalam menjalankan sesuatu gitu. Jadi saya ingin menyampaikan banget 3 poin penting dalam pencarian scholarship dan university dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa menggapai itu semua kalau misalkan ada tiga poin penting ini gitu. Nah itu aja teman-teman, terima kasih. Selanjutnya saya balikin lagi ke Bang Arfi ya. Saya stop sharing.